Hey, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Firda. Ya, saya dari Dunamis. Saya pengen berbagi tips singkat aja. Kalau kita berperan sebagai leader, terus ingin mempengaruhi anggota tim kita untuk merubah perilaku. Ceritanya jadi influencer gitu loh. Nah, kalau jadi influencer, apa ya yang mesti kita lakukan? Gitu ya. Ada 3 tips. Yang pertama, pastinya kita diminta jadi role model, jadi panutan, gitu ya. Kalau kita minta orang berubah perilaku, maksud kita nggak ngejalanin, ya ngejalanin dong, gitu ya. Tapi memang ada yang mesti dikorbankan. Apa yang mesti dikorbankan? Dari egonya kita, adalah keluar 1.000-2.000 rupiah gitu ya, adalah keluar secara materi ya, kita akan melakukan sesuatu ya, jadi role model. Kemudian juga waktu, kita juga mesti mengorbankannya ya, mengorbankan sedikit lah untuk bisa melatih diri mempunyai perilaku yang akan kita minta ke anggota tim kita, gitu ya. Saya punya satu kisah nih di sini. Jadi ada seorang leader, dia pengen gimana caranya anggota tim itu kalau mau beribadah ya, kebetulan dia muslim gitu ya, kalau dia beribadah tuh dari tempat kerjanya, dari meja kerjanya itu nggak pakai sendal jepit. Dia pengennya tuh teman-temannya itu dari tempat kerjanya itu tetap pakai sepatu sampai ke tempat ibadah ke tempat kerjanya juga tetap pakai sepatu gitu, pengennya seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan? Akhirnya dia melatih diri dulu. Dia ngelatih diri dulu, tetap pakai sepatu. Kebetulan dia ini perempuan, ya, jadi dia tetap pakai heelsnya, gitu ya, pakai pantoffelnya ya, ke tempat sholat. Terus dia sholat di sana. Mulai tuh pada banyak yang ngomongin, wah sepatu siapa nih, gitu ya. Di antara para sendal, sepatu siapa nih? Mulai banyak ngomongin gitu ya. Berani juga dia diomongin gitu ya, balik lagi dia tempat kerja masih tetap pakai sepatu. Setiap hari dia lakukan itu, apa yang terjadi? Akhirnya lama-lama tempat sepatunya, khususnya yang perempuan, itu bukan lagi sendal jepit, tapi udah sepatu semua. Nah, sambil dia juga kayak ngiklanin gitu ya. Dia bilang area tempat kerjanya kita ini kebetulan banyak dilihat oleh orang eksternal. Jadi kan nggak enak kalau kita jalan pakai sandal jepit. Itu kan kayaknya bukan kita banget sebagai suatu company yang ngetop di muka umum gitu. Nah, itu artinya bahwa dia jadi role model sukses tuh. Dia juga mesti benar-benar mesti memperhatikan lingkungannya. Cuma gitu ya. Yang kedua, tips yang kedua nih. Kalau kita sebagai leader, tapi challenge-nya nih bukan nggak dipercaya ya, tapi lebih kepada nggak ditiru nih, kok lama-lama nggak ada yang niru saya gitu ya. Oke, caranya adalah cari orang di sekitar anggota tim kita yang dipercaya. Yang dipercaya itu gimana? Jadi corongnya gitu loh, jadi kayak influencer tapi di kalangannya mereka. Yang mereka ini kayak kalau ngomong apapun itu denger. Gitu, didengar, ditiru gitu ya. Pokoknya ikatan sosialnya tuh cukup dekat dengan mereka gitu. Nah, mereka juga itu yang dinamakan informal leader gitu ya. Jadi bukan leader secara formal ya, tapi dia informal leader di antara anggota tim. Nah, ini yang kemudian akan membuat orang jadinya, wah, bener juga ya, dia aja ngelakuin, masa gue nggak ngelakuin gitu ya. Kayak ini ada satu cerita ya. Jadi salah satu anggota tim itu mengerjakan sesuatu itu secara disiplin, bikin laporan disiplin dan sebagainya gitu. Lama kelamaan saya pun juga mengapresiasi dia kan. Orang-orang juga kepengen kan diapresiasi seperti temennya itu. Nah, kebetulan dia juga bisa mempengaruhi atau ya katakanlah jadi provokator, tapi dalam tanda kutip yang positif ya, provokator yang positif. Kemudian dia bilang, udah deh, ayo deh disiplin supaya kita bisa kerjanya enak, supaya nggak dikejar-kejar orang dan sebagainya. Nah,
si provokator positif inilah yang menjadi tangan kanannya si leader gitu. Nah itu kita bisa minta tolong dia, cuman porsinya kita harus kasih tahu ya, hey, saya akan minta kamu melakukan sesuatu, perilakunya seperti apa untuk mempengaruhi teman-temanmu yang lain ya gitu. Nah itu harus porsi kita sebagai leader, walaupun kita nggak turun tangan langsung, tapi kita mesti kasih tahu dia apa sih yang mesti dirubah ya. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga. Oke. Bagian ketiga, porsi kita juga tetap masih kecil nih ya. Porsi besarnya kan ada di role model. Porsi kita sebagai leader bikin sistem, bikin social system. Apa tuh? Misalnya dari anggota tim kita yang udah bagus perilakunya itu siapa sih? Kita pilih ya. Kita pilih, kita jadiin informal leader yang tadi, kemudian dipasangkan ya atau bikin body system dengan orang-orang yang mereka belum melakukan perilaku yang kita minta. Nah itu, jadi kita bikin sistem di divisi kita supaya ini selalu dipasangin. Jadi si yang perilakunya masih rendah ya, itu punya tempat curhat, punya tempat nanya, punya tempat gue mesti lakukan apa ya, gue mesti ngapain ya. Nah dia tahu tempatnya kepada siapa. Nah, itu yang disebut dengan body system. So, 3 tips ini mudah-mudahan bisa mempermudah kita untuk mempengaruhi perubahan perilaku anggota tim kita ya. Thank you, sampai ketemu lagi.